Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita akan membahas materi pengawasan dan peradilan administrasi negara. Oke, pengawasan itu diartikan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Jadi prinsipnya bagi pengawasnya itu dia harus melakukan pengamatan pelaksanaan ya untuk menjamin apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Apakah ada diskrepansi nih antara rencana dengan realisasinya. Nah, tujuan dari pengawasan itu adalah agar pelaksanaan tugas-tugas umum dan pembangunan oleh instansi yang bersangkutan dapat berjalan sesuai dengan rencana, ya, sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara tepat guna. Itu tujuannya. Adapun fungsi dari pengawasan itu adalah mencegah terjadinya kebocoran, pemborosan, serta memperlancar pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Jangan lupa bahwa eh, instansi-instansi pemerintah itu merupakan instansi yang menjalankan kewenangan publik. Karena menjalankan kewenangan publik, maka ada public accountability, ada kepertanggungjawaban kepada publik. Karena itu, penggunaannya itu harus taat pada asas-asas seperti efektivitas, efisiensi, begitu ya. Nah, supaya mencegah terjadinya inefisiensi seperti kebocoran, pemborosan, bahkan korupsi, maka pengawasan itu mutlak harus dilakukan. Lalu pengawasan ini kaitannya dengan sistem pengendalian ya, segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang sedang dilaksanakan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sekarang dalam hukum administrasi negara, pengawasan itu tidak tunggal sifatnya ya. Ada beberapa bentuk pengawasan. Ada berbagai macam bentuk ya dalam praktiknya, tetapi saya hanya sebutkan dua saja. Yang pertama adalah eh, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal itu artinya pengawasan yang dilakukan oleh orang atau barang yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai built-in control. Seperti apa? Pengawasan oleh atasan kepada bawahan. Ya, agar kalau misalnya terjadi penyimpangan dapat diatasi lebih cepat. Ya, kemudian ada juga pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini misalnya, kalau ini misalnya atasannya langsung ya, kalau yang internal, kalau yang eksternal ini misalnya adalah pengawasan yang dilakukan di luar unit organisasi yang bersangkutan. Misalnya, kalau di Mahkamah Agung itu akan ada badan pengawas ya. Badan pengawas ini adalah eh, pengawas internal, tetapi pengawas eksternal itu ada komisi yudisial. Lalu ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif berarti pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Ya, dilakukan, misalnya ini dilakukan oleh atasan langsung, bisa bentuknya itu early warning. Jadi sifatnya mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pengawasan represif. Ini pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan. Misalnya dilakukan di akhir tahun anggaran. Jadi
ya bulan pokoknya di triwulan terakhir gitu ya, biasanya di bulan November atau Desember ya pertengahan Desember begitu, itu biasanya pengawasan represif dilakukan oleh instansi pemerintahan. Lalu pengawasan terhadap kegiatan administrasi negara itu eh, ada dua hal yang ingin saya kemukakan. Pertama, ada sifat pengawasan ya. Sifat pengawasan itu dalam hukum administrasi negara ada beberapa bentuk. Pertama, ada sifat pengawasan eh, politik atau pengawasan yang bersifat politik. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu melakukan pengawasan. Salah satu fungsi dari DPR itu kan pengawasan ya, ada fungsi pengawasan di luar fungsi anggaran maupun legislasi. Itu ada eh, apa namanya pengawasan, tapi dari segi politik. Karena DPR ini kan lembaga politik, tentu pengawasannya aspeknya adalah aspek politik. Yang kedua adalah pengawasan yuridis. Nah, ini diperankan oleh peradilan tata usaha negara atau peradilan lain. Yang ketiga adalah pengawasan yang bersifat administratif. Ini dilakukan secara internal. Misalnya tadi atasan langsung ya. Eh, Kemudian yang keempat adalah pengawasan yang bersifat fungsional karena fungsinya. Misalnya Inspektorat Jenderal itu bisa dikatakan dia eh, sifatnya administratif bisa, tetapi juga bisa dikatakan sebagai pengawasan fungsional karena memang fungsi dari Inspektorat Jenderal itu adalah pengawasan, punya fungsi yang spesifik. Selain itu ada BPKP ya, Badan Pengawasan eh, Keuangan dan eh, Pembangunan, BPKP. Kalau ini adalah pengawas di internal pemerintahan. Kemudian ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau ini adalah pengawas eksternal ini, tetapi eh, sifatnya adalah fungsional karena BPK sesuai dengan nomenklaturnya ya, Badan Pemeriksa Keuangan dia punya kewenangan-kewenangan tertentu di bidang keuangan negara. Yang kelima ada pengawasan yang bersifat masyarakat ya, misalnya seperti media massa, media sosial bahkan, dan yang lain-lain. Lalu yang keenam, ada pengawasan yang bersifat ekonomis, misalnya dari aspek efisiensi nih. Apakah sebuah eh, kegiatan pemerintahan itu sudah memperhitungkan aspek-aspek efisiensi atau tidak. Nah, saya kira dalam beberapa waktu terakhir ini eh, ada instruksi presiden ya tentang efisiensi penggunaan anggaran. Nah, itu juga bagian dari pengawasan ya dari segi ekonomis. Artinya, apakah penggunaan resources negara itu sudah ditekan sedapat mungkin hanya khusus untuk hal-hal yang prioritas saja. Di luar yang prioritas itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Misalnya seperti itu. Lalu ada pengawasan yang bersifat moral atau bersifat etik ya, misalnya baik atau buruk. Eh, Mungkin hal-hal tertentu yang dilakukan oleh aparatur negara itu eh, secara hukum barangkali nggak ada yang salah, tetapi mungkin secara moral, secara etik bisa jadi bermasalah, gitu ya. Jadi moral dan etik itu lebih dalam sebenarnya dibandingkan dengan hukum. Misalnya soal kepatutan, gitu ya. Eh, Kemudian maksud dari pengawasan ya, maksud dari pengawasan itu satu mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, yang kedua memperbaiki kesalahan, yang ketiga mengetahui penggunaan anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, yang keempat mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan. Baik, nah kalau kita bicara soal pengawasan dalam hukum administrasi negara, maka tidak bisa dipisahkan itu dengan pengadilan yang ada di bidang administrasi negara. Nah, dalam bahasa Belanda kita mengenal ada istilah administratieve rechtspraak, ya, peradilan administrasi negara. Ini adalah peradilan yang menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak di mana salah satu pihaknya itu pemerintah. Pihak lainnya ada warga masyarakat atau sesama aparat pemerintah.
ya mengenai tindakan dalam melaksanakan tugasnya, di mana para pihak tidak menerima tindakan itu dengan alasan tidak sah atau dengan alasan yang lain. Jadi sengketa itu bisa antara eh, apa namanya warga masyarakat dengan pemerintah atau antar sesama aparat pemerintah ya. Tetapi pihak yang terkena akibat hukum atas berlakunya keputusan atau tindakan tertentu itu tidak menerima tindakan tersebut karena dianggap merugikan gitu. Oke. Nah, sekarang pengertian dari peradilan administrasi negara secara luas itu adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi administrasi negara ya, baik yang bersifat perkara pidana, perdata, agama ataupun administrasi negara murni. Ini semuanya dalam konteks hukum administrasi negara eh, ya bagian dari eh, peradilan administrasi negara dalam pengertian yang luas. Tapi dalam pengertian yang sempit, peradilan administrasi negara ini khusus peradilan yang menyelesaikan perkara administrasi murni saja. Di luar itu tidak termasuk peradilan administrasi negara. Jadi kalau kita sekarang punya peradilan tata usaha negara, maka itu berarti mengeluarkan peradilan lingkungan peradilan yang lain ya. Ada peradilan umum, agama, militer. Tidak termasuk dalam pengertian sempit ini ke dalam peradilan administrasi negara. Oke, penyelesaian sengketa administrasi itu sebenarnya banyak tata caranya atau mekanismenya. Bisa dengan bentuk pengaduan, ya, misalnya orang dirugikan oleh layanan pemerintah lalu mengadu. Bisa juga ada badan peradilan tapi sifatnya semu. Jadi bukan badan peradilan yang sesungguhnya atau badan peradilan administrasi. Ya, ini misalnya adalah kalau di kita ada Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Lalu ada peradilan umum. Lalu ada badan teknis, ad hoc, atau panitia khusus juga bisa. Nah, ini semuanya dalam hukum administrasi negara dipraktikkan ya kelima-limanya ini. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, pengaduan atau administratif berub. Nah, ini sering disebut dengan ini, upaya administratif. Artinya, penyelesaian sengketa administrasi dilakukan dalam lingkungan administrasi sendiri. Misalnya kalau seseorang merasa dirugikan atas terbitnya sebuah sertifikat hak milik atas tanah atas nama si A. Nah, si B-nya keberatan karena mungkin ada sebagian yang masuk ke wilayah tanahnya dia. Gitu. Nah, ini bisa pertama-tama sebelum melakukan gugatan bisa dengan mengajukan upaya administratif atau administratif berub ini. Nah, ini kan proses penyelesaian sengketa dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri. Misalnya, pertama-tama datang ke BPN, lalu klarifikasi ya kepada pejabatnya. Kalau tidak selesai, bisa ke atasannya dari pejabat yang menerbitkan itu misalnya. Tapi masih di internal pemerintahan. Nah, ini juga termasuk penyelesaian sengketa administrasi, tapi bentuknya adalah administratif berub. Kita biasanya menggunakan istilah ini, upaya administratif. Lalu yang kedua juga bisa penyelesaian itu diselesaikan oleh badan peradilan semu. Jadi sebenarnya ini bukan badan peradilan yang sesungguhnya karena masih termasuk dalam lingkungan administrasi sendiri. Misalnya kegiatan peradilan ini dilakukan oleh badan, dewan, komisi, atau bahkan cuma panitia saja. Jadi kerjanya ini hampir sama, tetapi keputusan masih dapat dibatalkan oleh menteri ya. Contohnya kalau di Kementerian Hukum sekarang ini ya, itu ada komisi banding merek. Nah, keputusan dari komisi banding itu bukan seperti putusan pengadilan gitu ya, tetapi itu peradilan semu karena dia dibentuk di lingkungan eh, pemerintah sendiri dengan tujuan menyelesaikan sengketa administrasi tertentu. Jadi misalnya apakah merek ini, misalnya ada seseorang mendaftarkan merek tertentu lalu ditolak karena alasan tertentu, misalnya ada persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain.
Dia bisa men-challenge keputusan tersebut, keputusan penolakan bisa di-challenge dalam komisi banding merek, gitu ya. Tapi ini sifatnya bukan peradilan yang sesungguhnya, tapi badan peradilan semu. Juga ada badan peradilan administrasi. Nah, kalau ini betulan ya, peradilan betulan, yaitu disebut juga dengan administrative rechtspraak kalau dalam bahasa Belanda, atau administrative court dalam bahasa Inggris. Ya, PTUN dalam istilah kita. Nah, ini memang dikenal dalam negara-negara civil law system ya, negara-negara yang lebih banyak kecenderungannya itu eh, apa civil law system itu biasanya punya PTUN. Tetapi negara-negara yang punya kecenderungan common law itu fungsi dari peradilan administrasi itu diintegrasikan ke dalam peradilan umum, gitu ya. Jadi peradilan tata usaha negara ini punya spesialisasi dalam bidang hukum administrasi negara saja, khususnya perselisihan tentang pelaksanaan kekuasaan publik. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lalu Badan Peradilan Umum ini juga bisa menyelesaikan sengketa administrasi. Ini biasanya di negara-negara common law seperti yang saya sebutkan tadi. Karena di negara-negara common law, dia tidak membentuk peradilan spesifik yang menangani bidang administrasi, tetapi kewenangan tersebut diintegrasikan ke dalam peradilan umum ya. Bisa juga bentuknya hanya panitia teknis saja untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelayanan publik pemerintah. Misalnya dengan cara mediasi nih, yaitu ada sengketa, lalu dirundingkan bersama, dipanggil saja mereka oleh pejabatnya. Misalnya ada sengketa, ini saya kasih contoh ya, mediasi penyelesaian sengketa internal Ormas, organisasi kemasyarakatan, difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk memperoleh kesepakatan atas permintaan para pihak yang bersengketa. Organisasi kemasyarakatan kita itu tidak jarang ada konflik internal. Nah, biasanya ketika terjadi konflik internal itu dimediasi oleh pemerintah, ya bisa pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dipanggil bersama, lalu eh, di mereka masing-masing menyampaikan perspektifnya, lalu nanti dirundingkan dan kemudian diambil keputusan bersama atau kesepakatan bersama. Oke, khusus mengenai peradilan tata usaha negara, ini saya akan bahas secara khusus ya, secara lebih rinci sebagai berikut. Dasar hukum dari keberadaan peradilan tata usaha negara ini pertama-tama ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 ya, lalu sudah diubah dua kali dan kemudian muncul hukum material dari peradilan tata usaha negara, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini saya kira menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum administrasi negara kita, karena semula kita tidak memiliki hukum material di bidang administrasi negara yang terintegrasi. Nah, sekarang sudah terintegrasi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi ini merupakan capaian yang penting ya di bidang hukum administrasi negara selama eh, kita merdeka ini. Nah, di dalam sengketa tata usaha negara kita tentunya mengenal ya, hampir sama seperti setiap sengketa pasti ada penggugat, ada tergugat. Penggugat itu bisa orang pribadi atau badan hukum privat ya. Eh, Bisa orang pribadi, naturleke person atau res person, badan hukum privat. Lalu tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Ini tergugatnya. Jadi para pihaknya ini penggugat, tergugat. Penggugatnya adalah orang pribadi atau badan hukum privat, tergugatnya adalah badan atau pejabat tun. Nah, tadinya tidak terlalu jelas atau masih ada kekurang tegasan sampai akhirnya ada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
ya, objek sengketa tun itu diperluas. Tadinya yang bisa digugat itu hanya keputusan saja ini, eh, apa? Oh sorry ya, tidak tidak saya tampilkan dalam slide. Tapi intinya awalnya adalah keputusan tertulis saja. Nah, tapi berdasarkan pasal 87 Undang-Undang AP itu diperluas, ya. Keputusan tun tata usaha negara atau tindakan faktual. Jadi selain keputusan tata usaha negara yang sifatnya tertulis, juga bisa tindakan faktual. Nah, tindakan faktualnya itu misalnya adalah eh, tindakan pembongkaran gedung yang dianggap tidak berizin gitu. Jadi kalau dulu yang menjadi objek gugatan itu benar-benar harus keputusan tertulisnya saja, misalnya SK, ya. Tapi sekarang tidak lagi harus SK, perbuatan material, tindakan faktual itu juga bisa menjadi eh, objek sengketa pada peradilan tata usaha negara. Ya misalnya itu tadi ya, Satpol PP membongkar sebuah gedung yang dianggap tidak berizin. Nah, itu tindakan faktual. Tindakan pembongkaran itu bisa dijadikan objek sengketa tun. Kalau dulu harus ada keputusannya. Keputusan pembongkaran itu yang dijadikan objek, yang harus dijadikan objek. Sekarang tidak harus seperti itu karena tindakan pembongkaran itu bisa digugat. Atau misalnya tindakan pelebaran jalan oleh pemerintah daerah gitu ya. Tindakannya itu bisa digugat. Keputusannya juga bisa digugat. Nah, di dalam pasal 87 dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, yaitu Undang-Undang AP ya, keputusan tata usaha negara KTUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 586 tentang PTUN, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 2004 dan 51 2009, harus dimaknai sebagai, nah ini unsur-unsur dari KTUN, keputusan tata usaha negara adalah ini. Nomor satu, unsur-unsurnya penetapan tertulis. Nah, kalau penetapan tertulis, wajar memang ya misalnya SK-SK atau pengumuman tapi menimbulkan akibat hukum, ya. Tapi juga mencakup tindakan hukum faktual. Tindakan faktualnya itu juga bisa digugat, ya. Bahkan tindakan itu bisa tindakan aktif, misalnya membongkar, ya, atau menutup perizinan gitu misalnya ya. Eh, Membongkar atau mengalihkan eh, apa namanya, menghentikan sebuah kegiatan tertentu itu tindakan yang aktif. Ada tindakan yang pasif, misalnya ada jalan umum, lalu jalan itu berlubang, kemudian terjadi hujan, lalu ada genangan air. Karena berlubang, begitu ada motor melintas, terperosok, lalu mengakibatkan kerugian ya, misalnya cedera, motornya rusak gitu. Itu tindakan yang sifatnya pasif, ya, tindakan pasif. Itu by omission, ya, tidak melakukan apapun badan atau pejabat administrasi negara. Nah, yang seperti itu bisa dijadikan objek gugatan. Yang kedua, keputusan badan dan atau pejabat tun di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Jadi ini luas ya. Pokoknya semua keputusan, eh, lalu berdasarkan, yang ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, lalu bersifat final dalam arti lebih luas. Kalau dulu kan konkret individual final ya, tapi sekarang tidak disyaratkan seperti itu. Pokoknya final dan pengertiannya itu lebih luas. Eh, yang penting ukurannya yang kelima ini, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Eh, Akibat hukum. Yang penting apakah misalnya mengubah status seseorang, menghentikan status seseorang, menciptakan hubungan hukum baru, menciptakan tanggung jawab baru, itu namanya adalah menimbulkan akibat hukum. Dan
atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Pokoknya semua keputusan tertulis ya tentunya, walaupun bisa juga tindakan hukum faktual yang berlaku bagi warga masyarakat itu bisa menjadi objek sengketa tun. Jadi dengan demikian objek sengketa tun ini diperluas dari yang semula hanya keputusan atau penetapan administratif bersifat tertulis saja menjadi eh, apa ditambah dengan tindakan hukum faktual. Oke, tadi kan para pihaknya ada penggugat, ada tergugat ya. Kemudian untuk tergugatnya itu badan atau pejabat tun. Nah, badan atau pejabat tun itu adalah badan atau pejabat pemerintahan, adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pokoknya semuanya. Lalu, oke, sekarang sengketa tunnya itu apa? Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua ya, atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Petun, disebutkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya intinya sengketanya itu timbul antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara. Tapi sengketa itu merupakan akibat setelah dikeluarkannya keputusan tun. Nah, sekali lagi keputusan ini harus dimaknai tadi ya sesuai dengan pasal 87 ini Undang-Undang AP. Jadi mencakup tindakan hukum faktual. Oke, sekarang kita masuk ke keputusan dan atau tindakan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara itu pengertiannya sama ya. Adalah keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini ya, ketetapan tertulis. Ini adalah eh, objek sengketa tun yang pertama. Objek sengketa tun yang kedua adalah bukan hanya ketetapan tertulis, tapi juga tindakan administrasi pemerintahan. Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lain untuk melakukan dan atau tidak melakukan. Nah ini ya, melakukan itu berarti by commission, kalau tidak melakukan itu berarti by omission. Perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ya tadi itu misalnya menutup sebuah gedung, eh, memagari atau menyegel sebuah gedung misalnya ya, eh, karena alasan tertentu misalnya, atau membongkar sebuah bangunan. Nah itu namanya adalah eh, apa? eh, perbuatan atau tindakan administrasi pemerintahan berupa melakukan tindakan aktif. Kalau yang pasif tadi seharusnya melakukan sesuatu tapi tidak melakukan ya misalnya seperti jalan berlubang dibiarkan, tidak dikasih tanda, lalu membuat orang celaka. Oke, lalu jenis putusan dalam eh, peradilan tata usaha negara itu ada yang gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, gugatan gugur ya ini klasifikasinya. Gugatan ditolak itu berarti gugatan yang ditolak itu karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Kalau gugatan dikabulkan, penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Kalau gugatan tidak diterima atau NO ya, need on van verklaard itu adalah karena menyangkut adanya cacat formil, misalnya sudah kedaluarsa atau prematur, belum diterbitkan tapi sudah digugat. Atau penggugat bukan yang berkepentingan. Ya, kan sebenarnya ada asas ya kalau dalam hukum itu point de intérêt, point de action atau
Mhm. Sonderbelang Hinrechnungen. Jadi kalau tidak ada kepentingan ya nggak ada gugatan. Orang yang tidak punya kepentingan terhadap eh, produk petun, baik itu keputusan maupun tindakan, ya dia tidak punya kepentingan untuk atau tidak punya hak untuk menggugat. Kalau tetap dipaksakan digugat, ya akan dinyatakan NO, tidak diterima. Atau bukan merupakan kewenangan PT UN, jadi bukan sengketa tun. Misalnya sengketanya sengketa perdata. Atau salah objek, ya error in objecto. Objeknya bukan yang itu, misalnya sengketa antara seseorang dengan BPN yang digugat sertifikat nomor sekian misalnya. Padahal objeknya bukan itu, gitu. Atau nebis in idem. Nebis in idem itu eh, ini dari bahasa Latin ya. Not twice in sin, gitu. Jadi prinsipnya kalau perkara itu sudah diadili, tidak boleh diadili untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada objek sengketa tun sudah diselesaikan, sudah ingkrah putusannya, tapi digugat kembali. Nah, nanti akan di NO karena nebis in idem. Yang keempat, gugatan gugur. Misalnya penggugat tidak pernah hadir. Jadi gugatan dilayangkan, lalu setelah dipanggil secara patut, tidak pernah hadir. Gugur nanti. Nah, di dalam Undang-Undang Petun itu dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi ya. eh, Pasal 53 Undang-Undang Petun menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ya dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi. Jadi dimungkinkan adanya ganti rugi, tapi ganti rugi ini merupakan tuntutan tambahan ya atau aksesoris karena gugatan pokoknya adalah gugatan terhadap objek sengketa berupa keputusan atau tindakan administrasi negara. Demikian saya kira kuliah pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.